'Cause we'll be on a tether. Cause we'll be on a tether. Halo Raf, good Ya, morning. morning. Selamat pagi. Oke, lanjut Raf, siap? Siap-siap. Oke, jika kita kita berlanjut langsung dari yang kemarin, dari yang ngurusin si hotel itu ya. Kemarin tuh kita udah ini kan eh kemunculan apa namanya ke arrival per hotel di grup buy kan, di grup buy per hotel per bulan dia berapa banyak gitu ya. Nah, sekarang kita lihat lanjutnya itu, tunggu, mana ya jadi hilang? Nah, ini nih, tar. Ini. Nah, ini. Penuh. Sebentar. Pak. Lah, cari dulu. Sebentar ya. Kok jadi tab ya? Kemana dia? Ah, ini. Nah, ini kan. Sekarang kita lihat ya, kan paling banyak Agustus. Terus kita sekarang mau misalnya nih, eh gak mau tampilannya tuh pakai apa namanya bulan gitu ya, mau diganti jadi indeks tanggal gitu ya, indeks angka gitu. Itu kita bisa pakai indeks ini, Prof. Nah, ini map ini belum kejelasin nih, ntar ya. Hold on. Ini berarti kita tambah code lagi di bawahnya, terus kasih dulu kejelasin ya, ntar ya. Mana? Kenapa saya tidak bisa mengeklik? Tunggu. Nah, ini. Sip. Ya, ini kecikaran. Tunggu sebentar. Nah, kan kalau baru ngeran lama nih. Kita baru akses lagi. Oh, oke. Dev checkout is not defined. Oh, kita harus dari awal lagi. Nah, gitu, Raf. Jadi kalau kita baru mulai lagi ya, itu tuh semua datanya hilang lagi. Jadi kita harus harus ngeran lagi dari depan. Jadi kan kemarin udah kalau nggak salah, nggak tahu ya berapa jam gitu si Google Google Colab-nya reset lagi. Jadi kita harus load lagi datanya. Lama inaktif biasanya emang harus di ini lagi. Ya, jadi kalau mau iya harus di run lagi all gitu. Nah, ini kan tadi kan yang variabel yang kita udah bikin kemarin tuh jadi pada hilang kan. Jadi ya udah harus di run lagi aja gitu. Ini mah nggak apa-apa ya, nggak usah ya. Nah, ini ya berarti ya. Karena dev checkoutnya di mana? Oh, ini. Nih, ini harus di run, Raf. Karena definisi dev checkoutnya di sini. Dev checkout itu kan data hotel, cari yang cancel. Udah gitu kita group by cancelnya by hotel sama by bulan. Nah, setelah itu baru nih bisa gitu ya. Nah, kayak gini permasalahannya tuh ada aja pasti. Lihat, kan kita import kalender ya. Maksudnya gini, kita mau setiap bulan itu berdasarkan kalender dikasih indeks gitu. Nah, jadi nanti kita DF checkout yang untuk numbernya itu udah bukan bulan lagi, tapi kita map ke indeks berdasarkan bulannya kan. Kalau jadi kita pakai fungsi kalender tuh biar tahu gitu. Oh, kalau Agustus itu 8 misalnya gitu ya, Mei itu 5. Nah, permasalahannya nih kan gak mau ya. Dia bilang ini mau ngambil data dari data frame gitu. Tapi gak jalan, gak bisa. Berarti kita harus pakai cara lain karena gini tuh nggak bisa, nggak jalan. Mungkin kita bisa pakai row indexer atau column indexer. Oke ya. Ntar dulu. Kita coba ya. Problem ini kita belajar membaca ini. Nih ya. Kita bisa gini, Raf. Oke. Kita coba tanya ya Google ya. Ada nggak yang sama? Nah, ini. Nih. Dev set value setting with call setting. Oke. Nah, ini permasalahannya gara-gara ini chaining assignment tuh nggak selalu berhasil katanya. Oke. Jadi gimana how to fix? Oke, gini aja.
Hmm, coba ya, sebentar ya. Kita coba tanya ini, ChatGPT dia tahu nggak? This cause error yang mana tadi? Ini, kita cek dulu. Oke. Dia strukturnya jadi rubah ya. Banyak yang ini deh. Banyak yang ganti. Jadi emang harus dioprek gitu. This cause error ini ya, coba. Dia ganti jadi apa? A view, not a copy. Untuk assign value. Use log column name. Kita pakai month dict, month index, month enumerate, calendar month name, if month gitu kan ya. Berarti kita cek si month dictionary itu kita menggunakan ini. Jadi month-nya dijadiin index. Oke. Nah, sekarang ternyata dev checkout-nya itu nggak boleh. Oke, ini tuh kayak database ya. Berarti kita harus rubah ini. Dev checkout. Di copy dulu Raf datanya. Kalau yang ini ya, yang bawah ini tuh dia kayak bikin view doang. Kalau di database tuh ada yang namanya view. Jadi kita punya tabel nih. Terus tabelnya tuh buat kita tabelnya untuk kita tuh kurang kurang apa ya kurang menggambarkan yang kita mau lihat ya. Tapi kita nggak mau rubah struktur tabelnya. Nah itu biasanya pakai view, Raf. Jadi saya Raf punya tabel nih. Terus Raf nggak suka nih kolom ini mau gue ilangin, terus kolom ini mau gue ganti representasinya gitu. Tapi si tabelnya tuh jangan sampai berubah. Itu pakai view namanya kalau di SQL atau apa. Jadi database lah. Nah ini nggak bisa, dia nggak bisa di copy. Dia maunya nggak bisa di view, maunya di copy. Jadi kita harus bikin 2 tabel gitu ya. Gini ya. Check out. Baru itu si kopinya itu yang baru ini ya. Label copy ya. Atau copy sih, bisa titik copy sih. Coba ya, kalau titik copy bisa nggak ya? Gini ya. Nah, baru si df check Kak Cika salah ininya. Si df checkout yang ditampilkan baru si kopinya gitu. Jadi dia harus punya temporary table-nya tuh di beneran eksplisit dibuat dulu barunya gitu ya. Nah, berarti kan di sini checkout checkout log. Nah, sekarang di sini berarti harus pakai log. Aduh, Kak Cika belum ngajarin log lagi ya. Log itu kalau kita mau akses kolom tertentu gitu, Raf. Jadi ya udah kalau gitu sekarang mau kolom yang itu yang ada month-nya itu ya. Nah, itu mau dirubah jadi indeks gitu ya. Ini kan udah kita copy kan. Terus kita lihat ya log. Untuk log itu kan ini log ya. Log kolom yang apa sih namanya? Arrival ya. Arrival data month number berarti ya. Arrival date month number. Date month number gitu ya. Gitu kan. Nah, itu lah, tapi kok dia oh iya ini udah kita copy ya. Oh ya namanya tetap sama Raf. Jadi yang kalau usah diubah. Arrival data number itu kita cek. Nah, PDF checkout itu sama dengan map ya, month dict. Oke. Jadi si ini arrival date ini kita map ke month dictionary. Dictionary-nya udah ada gitu. Masih ngambek arrival date month number. Hah? Kita nggak punya gitu. Arrival date month numbernya nggak ada. Tunggu sebentar, Raf. Apa sih ini namanya? Oh, ini. Loh,
Coba ya. Arrival date month ada. Kok hilang sih, Raf? Gimana ya? Ntar kita cek. Namanya apa sih? Arrival. Arrival date month gak ada numbernya kalau nggak salah. Oh iya ya. Tapi, jadi dua-duanya nggak ada ya? Sorry ya. Oh iya, benar juga ya. Tapi ntar dulu. Kenapa contohnya gitu? Kolom. DF checkout log. Tabel kolom arrival date month. Oh, month index. If month date arrival. Def checkout log. Kalau lognya nggak usah pakai slicing gimana? Tapi harus pakai slicing loh. Jadi mulai. Oh, gini aja. Mungkin. Iya ya. Nggak ada number ya. Kita kenapa pakai number? Oh, I know. Ntar dulu. Dia kenapa ada number sih, Raf? Apa kita kemarin bikin number? Enggak kan ya? Kok tiba-tiba ada yang ada slash number, underscore number sih? Sabar. Kayak begitu nih. Kayak begini, kayak begini nih yang harus sabar. Iya ya, nggak ada ya. Arrival date month. Arrival day of month. Nah, pas kita run di sini, tunggu ya. Berarti kan kita dapet pakai number ya. Iya ya, bener juga ya, Raf ya. Oke, berarti ini kayak gini kan? Berarti harusnya bisa dong. Aneh. Oh, ini tuh baru, Raf. Kita bikin baru. Oh, ngerti. Jadi kalau kayak gini tuh gini Raf, kenapa kita jadi kacau? Karena gini, kan kalau ini kan Raf tahu ya, kita bikin dictionary, ingat nggak yang kemarin kita bikin struktur, bikin dictionary, jadi apa key-nya tuh bulan sama indeksnya gitu ya. Ntar lo, ini Kak Cika contohin dulu ya, ini ya, biar 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 kebayang. Ini matiin dulu. Kalau nggak perlu nih kayak gini kan. Ini kan bentuknya jadi dictionary nih, Raf. Jadi bulan, index of bulannya apa, terus indeksnya apa. Kok dia bisa tahu dari kalender ini? Kita ngambil enumerate calendar month name gitu. Sesuai sama bulan gitu ya. Nah, si month dictionary ini itu dictionary yang kita buat. Oke, sampai sini oke kan? Nah, sekarang di sini ini kita def checkout itu kita bikin kopinya. Jadi dia ada satu copy gitu ya. Di memori itu ada 2 tabel gitu ya. Nah, terus ini mau kita masukin ke dalam tabel. Nah, kalau yang dia bilang gini kan, Raf. Kenapa dia bilang check out log arrival date month number? Karena dia bikin kolom baru, tapi ngambil dari kolom lama yang di map ke month dictionary yang kita buat gitu loh. Nah, problemnya kalau kita pakai perintah yang ini itu error karena kan ini kan jadi gini kan harusnya jadi number kan ya. Error tuh karena ya gitu deh, si Python-nya ganti version gitu ya, terus atau struktur data kita beda, itu kadang nggak jalan padahal kita udah ngikutin si tutorial ini kan dari awal, berarti ada yang berubah nih si komennya atau apanya. Nah, ini nggak jalan, nggak bisa gitu ya. Coba ya kita tanya si ChatGPT tahu nggak? Bagusnya ChatGPT itu gini, Raf. Jadi kalau kita error ya, dia tahu historinya kan. Jadi dia ini. Nah, ini dia kayak gini juga nggak jalan, data frame ya, check out tuh gini. Coba. Harusnya kan gini ya. Oh, hold on. Udah ada namanya gitu. Check out. Udahlah, salah. Apa kita strip aja?
Nah kan harusnya gini Raf nih kayak gini. This one. Ya, apakah cek yang gila ya? Tunggu, kita cek dulu. Oh, gue salah ngetik ya. Nah kan Raf, check out, lock, arrival, dia pakai lock nggak? Oh atau nggak usah pakai lock ya? Oh, atau nggak usah pakai lock Raf, gini aja. Tapi kayak tadi lagi lah. Kan nggak mau dia. Dia nggak kenal ini malah. Arrival, that month, date month. Arrival, date month. Arrival, that month. Kok. Udahlah kalau bisa kita skip dulu. Penasaran deh tapi. Coba explain error. Apakah Gemini lebih pintar? Kan udah manggilnya udah bener Bang. Gimana nih? Ya. Oh, hold on. Emang ini bisa? Cobain ya. Ini yang dari Gemini ya. Dia cuma memastikan aja sih dia jadi string. Hah, masa masalahnya string nggak string sih? Emang kalau bukan string apa lagi? Apalagi bentuknya? Alah, susah banget sih. Ini nggak bisa di. Aduh, nggak bisa di blok masa. Ah, coba ya kita pastiin ya. Oh bisa Raf sekarang, tapi nggak muncul apa-apa. Oh oke. DF background. Hmm. Oke, ini udah bisa Raf nggak ya Raf? Tapi kok nggak tampil ya? Bisa juga ya. Oke juga. Taruh. Apa harus gini sih? Masa print sih? Kok dia nggak otomatis ngeprint ya? Oke, ya udahlah. Tapi dia harusnya di sini ada dong. Ada. Nah ini, oke bisa sih Raf, tapi bentuknya begini. Oke, now I have to explain ya. Tunggu. Boleh nggak ya? Oke. Ini tuh jadinya gini Raf. Nggak tahu kenapa dia tuh tidak mengenali si tadi tuh nggak tahu kenapa nggak dia kenalin dia rubah jadi string gitu. Nah udah jadi string tuh jadi bisa akhirnya. Oh jadi string dulu berarti ya? Kenapa aneh ya? Padahal udah pasti string kan maksudnya. Oh atau padahal kan judul kolom tuh harusnya string dong. Ya nggak sih? Maksudnya nggak tahu lah kecil lah. Tapi ya kayak gitulah data suka gitulah. Nah dia pastikan bahwa dia string. Nah kalau udah string dia bilang bahwa oke sekarang bikin kolom baru nih. Taruh di belakang sini ya. Paling ujung nih jadi ada ini tadinya nggak ada tuh Raf. Jadi susah yang ngeliatnya. Jadi kayak misalnya kan ini Agustus Juli nih terus jadi 7 kan. Ya, ya ini sih gampang ya. 777 ini kan jadi Juli eh ini check out ya. Oh yang itu eh, arrive-nya ya. Nah itu 8 ya. Arrive-nya tuh mana sih? Arrival-nya month-nya ya. Ini kan 77 ini 88 gitu loh Raf. Udah bisa berarti ya. Nah, kayak gitu ya. Kalau kita ngerjain ada contohnya pun itu suka error harus kita debug lagi gitu karena eh suka problem aja. Nah, sekarang mau coba pakai pakai SNS itu nah, si Seaborn ini. Nah, sekarang kita mau coba bikin tampilannya. Oke, jalan nggak ya? Nah, ini sekarang mau kita bikin visualnya lah. Nah, cara bikin visualnya tuh gini. Jadi
kita pakai si Seaborn kan. Seaborn-nya tadi kan kita panggil pakai SNS ya. Kita bisa bikin plotting dari data checkout gitu ya. Eh menurut arrival date month number-nya, kita kasih label X-nya arrive tanggalnya. Jadi X-nya itu tanggal, Y-nya itu jumlah reservasi gitu. Itu nanti jadi kalau jalan. Nah, kayak gini. Ini ya, hiu-nya hotel ya. Jadi dia kita bikin berdasar. Nah, kalau nggak kita giniin dulu, itu tuh nggak bisa jadi tabel itu, Raf. Jadi susah. Jadi si tampilan tadi itu berhasil karena kita udah nge-generate si group by ini, si checkout ini kan udah di group by ya. Kalau masih data awal sebelum kita group by itu kita nggak mungkin bisa ngedisplay tampilan ini gitu, Raf, karena belum kita kelompokin berdasarkan hotel. Nah, jadi yang susah dari data science ini tuh kan kita harus proses datanya. Tapi kalau buat latihan kan kita harus tahu konteksnya juga gitu. Kayak misalnya, ya deh ada data pasien atau ada data bansos gitu tuh apa gitu yang mau kita proses tuh apa gitu. Jadi makanya Kak Cika cari contoh tuh karena mau lihat biar bisa ngeliatin biasanya kasus-kasus tuh kita ekstrak apa dari data itu. Nah kan kalau kayak gini masih dipakai data yang lama, yang awal dengan semua kolom nih susah nih Raf ininya. Jadi biasanya si tabelnya tuh di filter dulu atau dikasih syarat dulu baru nanti kita plot gitu. Nah ini karena udah rapi di grup berdasarkan hotel, di grup berdasarkan arrival, makanya dia bisa rapi ini. Nah jadi kan kelihatan nih di sini, oh paling rame itu 8 kan, baik hotel resort maupun hotel city itu di 8 nih paling rame. Paling sepi itu Januari malah. Januari sama Desember tuh malah peak ini ya, peak time of the year malah sepi gitu. Nah, itu terjadi karena udah kayak gini gitu ya, Raf ya. Nah, itu mesti latihan. Nanti kalau datanya beda, ya kita mesti cari-cari contoh. Gitu. Oke ya, jadi kalau nggak digrafikin gini kan nggak kelihatan ya. Maksudnya lihat gini, kelihatan sih cuman digampar kali kalau kita kasih ke bos ya, bapak baca sendiri aja. Oh iya, kamu nggak bikinin ininya, nggak bikinin visualisasinya. Tapi itu visualisasi sederhana udah oke gitu ya. Oke, sekarang gini. Contoh ya, question 6 kata dia. Kita buat kolom baru lagi nih, Ralph, namanya arrival date. Yang berisi informasi tanggal, tahun, bulan, dan tanggal. Terus kolomnya diganti jadi date time. Karena kita di sini tuh nggak punya, mana sih kita punya kolom? Nah ini ya. Kita di sini nggak punya arrival date kan, Prof? Yang ada date year, date month. Nah ini tuh mau kita gabung supaya kita punya kolom lagi yang isinya tanggal deh. Tapi digabung, udah gitu dirubah tipe datanya jadi tanggal. Gimana caranya? Oke, kita coba lihat di sini. Kita ini ya, kita bilang bahwa, nah kalau di Python kita mau nambahin string itu tuh tinggal di plus aja, Raf. Jadi kalau kita mau bikin satu string baru di mana dia tuh terdiri dari string lain tuh tinggal di plus-plus aja. Jadi kita bilang nih, oke saya mau bikin kolom baru ya, namanya arrival date. Caranya gini, Raf, kalau mau bikin kolom baru. Jadi si df checkout ini kan table kan yang kita bikinkan. Nah, kita mau nambahin satu kolom namanya arrival date. Oke. Nah, kita ngambil si arrival date itu apa? Adalah arrival date year ditambah arrival date month number ditambah arrival date day of month. Itu kita tambah-tambahin gitu. Jadi nanti kita akan dapat df checkout. Ini harusnya muncul nih satu tabel lagi. Nanti kita jelasin detailnya. Nah,
Nah ini, liatin Raf, udah balik ke sini, udah jadi kayak gini. Jadi kita udah punya kolom baru gitu ya. Jadi kita bisa nambahin kolom baru dari kolom yang udah ada. Caranya tuh tinggal kayak yang ini. Nah, ini kenapa eh, kenapa ada S type gitu ya? Ini tuh castingnya Raf. Jadi di semuanya jadiin string. Soalnya kan kita tadi kayak tadi ya problem string nggak string masalah karena kita memastikan bahwa gue mau bikin satu kolom baru, gabungin year, month, sama day, tapi tipenya semua harus string. Nah, makanya ditambah-tambahin, kasih strip gitu ya. Ini kasih strip gitu ya. Terus ini kenapa padding field chart 0, supaya misalnya kalau dia isinya 2 gitu ya. Kalau misalnya bulannya cuma 1 digit, depannya di padding sama 0, jadi rapi gitu. Jadi 2 digit. Oh, jadi itu biar gabung gitu. Ya, Jadi gitu. muncul kolom baru. Ya, Oh, jadi gabungan dari Yermon sama Day-nya ya berarti. ya, gitu. Jadi semuanya tuh digabunginnya pakai pakai apa tanda dash ini. Kemudian kalau dia ini ya si bulan sama tahun, sorry, si bulan sama hari, kalau misalnya dia cuma 1 digit, di padding dikasih 0 gitu. Soalnya biar rapi aja gitu. Jadi panjangnya akan selalu sama gitu. Biar rapi. Nah, kebayang nggak kalau misalnya ya, kita tadi cobain. Terus sama kita nggak di S-type dulu. Itu bisa error kayak yang sebelumnya gitu. Karena dia bilang, gue nggak bisa ngegabungin ini kalau bukan string gitu. Nah, itu tuh harus gitu, Raf. Jadi kita tuh ngolah si data ini walaupun udah dijadiin pandas, itu harus dilihat satu-satu gitu. Data isinya apa. Kayak yang Kak Cika tunjukin di Excel yang waktu itu. Udah pusing malah nyari kenapa nggak jalan linknya. Ternyata ada spasi gitu. Ternyata ada white space yang nggak kelihatan. Dan kadang-kadang misalnya kita copy paste data nih. Dari mana gitu ya. Itu ada karakter yang nggak kelihatan tuh yang jadinya kalau kita cek itu nggak equal gitu. Nah, itu tuh wah itu lo harus sabar lah gitu. Nah ya berarti ini bisa ya. Udah bisa. Nah, ini kenapa ada backslash gini? Nah, backslash gini tuh kalau misalnya Raf punya perintah panjang nih. Panjang banget. Kalau kita biarin kan jadi gambreng ke kanan nih. Ini sebenarnya bisa Kak Cika bikin kan kayak gini ya. Ini bisa Kak Cika buat ya udah aja kalimatnya kayak gini gitu. Jadi ini kan sebenarnya penambahan biasa gitu ya. Ini apa? Oh, Arab. Penambahan biasa nih, Raf. Kalau ini di run, hasilnya tetap sama. Cuman kan kita bacanya juling ya, harus ke samping. Nah, kalau misalnya Raf pengen, gue pengen dia turun ke bawah biar bacanya gampang gitu, dikasih ini aja, dikasih backslash gitu. Jadi di Python tuh bisa pakai backslash supaya kita bisa nurunin ininya. Sorry, ini backslash harus di atas ya. Supaya kita ini tuh gini ya, kita bacanya enak gitu. Nah, ini kayak ini juga gitu. Ini ada backslash lagi kan di sini. Jadi kita ngelihatnya gampang gitu. Jadi ini di run tuh sebenarnya jalan aja gitu. Ini biar rapi aja misalnya gini, kasih spot gini. Gitu ya. Jadi backslash itu untuk kalau barisnya panjang terus kita pengen turun ke bawah gitu. Udah ya. Nah, sekarang ini ya kalau saya tadi kan kita juga lihat ini kan susah nih sampai ujung. Ya udah kalau gitu kita tampilinnya arrival date aja gitu. Nggak usah disetup nggak semuanya. Kita giniin aja. Kan? Kesel kan? Name arrival date is not defined. Hah? They have check out. Arrival date. Oh, sorry. Sorry, Raf. Kan ini string ya. Kebiasaan ini. Nah, udah ya kayak gini ya. Udah oke ya. Udah cakep. Jadi kalau mau ngecek semua data tabelnya, cek semua. Tapi kalau mau kolom tertentu, tinggal kita ini aja. Kita apa namanya sebut aja gitu. Udah ya, gampang. Bisa. Nah, sekarang ini kan tipe datanya kan string. Ini tuh masih string, Raf. Itu nanti tuh problematika lagi misalnya gini. Coba dong hitung rata-rata guest yang nginep itu berapa hari misalnya gitu. Terus kita suruh ngitung dari
misalnya arrival sama check out time kan, kita kurangin kan bisa kan, Raf? Kan misalnya kita lihat, oh bisa lah, gue mau cek berarti bikin satu tabel baru lagi, kita bikin kolom baru, untuk semua data, kita hitung dia nginepnya berapa lama. Caranya gimana? Waktu check out dikurangin, waktu arrive kan, gitu kan, Raf? Tapi gitu ya, ini tuh kita lupa, ini tuh bentuknya string gitu. Kalau kita mau ngurangin tanggal, tipenya harus jadi tanggal. Nah, itu yang harus kita ganti sekarang gitu. Jadi, kenapa kita harus lihat type setiap kolom? Kalau kita nggak ngerti itu tipenya apa tuh kacau, Raf. Jadi nanti ada error terus kita kayak orang bego gitu. Kenapa ya nggak bisa gitu? Oh, datanya salah gitu. Tipenya salah gitu. Nah, sekarang kita ganti ya. Sekarang kita ganti. Kita rubah jadi to date time. Cuman gitu doang. Jadi ini si arrival date kita rubah jadi pandas date time. Jadi sekarang ini secara tampilan sama, tapi ini tipe datanya udah beda. Ngeri nggak tuh, Raf, kayak gitu. Jadi selalu gitu. Jadi kalau saya gini ya, makanya data science itu susah. Kak Cik itu juga kalau ngajarin nggak bisa kalau nggak ada contoh soal gitu, karena gimana gue jelasin gitu kalau nggak ada kasusnya kan. Nah, ya kayak gini. Ini tuh kan sama ya, maksudnya ini sama loh, cuman tipe datanya jadi beda gitu. Nih ya, di sini ada, tunggu. Sekarang kita cek di sini, Raf. Tunggu bentar. Tadi ada deh si ChatGPT itu ngasih contoh. Bentar. Sabar ya. Kolom tulis ya. Ini kolom name ya. Nah ya, sebenarnya kita bisa refer ke yang ini aja sih, yang kemarin. Nah ini nih. Nah ini ya sekarang ya. Kalau kita coba cek values ya. Sekarang gitu kita cek values. Do we have? Enggak ada. Oh, itu cuma nambahin kolom tapi secara struktur si datanya nggak berubah ya, Raf. Jadi cuma view aja ya. Nah, di sini tuh tetap tapi kita masukin ke sini nggak sih arrival date year ada. Ini kan number ya. Month itu objek. Week number ada, month ada, stay weekendnya ada, harinya deh stay-nya. Tapi yang tadi nggak masuk ya. Oke, ya berarti oke. Berarti itu cuma view aja. Oke, nggak apa-apa gitu dulu ya. Nanti ada nextnya. Oke. Sekarang udah ya. Sampai sini udah ya. Nah, sekarang kita nomor 7 disuruh bikin data frame baru lagi. Nah, poinnya ya, kenapa kita pakai data frame? Kan sebenarnya kita ini punya data utama, tabel utama. Itu kan kita pindahin ke data frame. Misalnya Raf punya tabel yang panjang ini. Itu kan Raf punya sekian seribuan data gitu ya. Ratusan ribu data baris. Terus si kolomnya tuh ada 30-an gitu ya. Ini tuh kita buat jadi data frame gitu ya. Data frame. Nah, si data frame ini kalau kita proses itu terlalu berat kan. Jadi biasanya kita pecah-pecah jadi data frame lagi gitu. Jadi cara bikin data frame lagi itu ya berdasarkan konteksnya. Misalnya satu data frame ngecek misalnya peak waktu banyak tamu arrive tuh kapan. Satu lagi misalnya ngecek jenis hotel atau misalnya lama menginapnya atau spendingnya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin data frame baru nih, Raf. Kita disuruh bikin daily reservation sama rata-rata reservation per minggu. Berarti kan kita harus bikin DF baru. Nah, sebenarnya kalau bikin DF baru tuh cuman gini aja. Namanya tuh terserah. Jadi kita bikin nama data frame barunya kayak tadi kan DF checkout gitu ya. Sekarang tuh DF daily reservation ambilnya dari checkout. Jadi sekarang kita
ambil. Nah, sekarang kita belajar resample nih, Raf. Ada resample. Tunggu, mana tadi? Nah, ini. Ini panjang banget, Ai. Kak Cika tuh harus pindah dulu, bentar. Harus pindah dulu ke sini. Nah, ini baru tambahin code. Nah, di sini. Nih. Jadi dia ngapain? Oh, kita ngambil dari def checkout yang tadi, gitu ya. Kita resample D untuk kolom arrival date. Size-nya kita rename jadi daily reservation gitu. Gini dah, kalau kita lihat ya. Nah, kayak gini. Jadi si arrival date kan kita udah punya. Nah, si kita cari kita rename kolom yang sebelahnya. Ntar lu ketika lupa strukturnya kayak gitu ya, pusing. Taruh ini ya. Ini kan ya. Date of month, tunggu sebentar. Arrival. Ini. Yang mana ya, Raf? Reservation status gitu? Arrival enggak dong? Dia ngambil yang mana tadi tabelnya? Kayak gini nih. Padahal datanya nggak banyak. Arrival date, taruh. Resample date, arrival date, size. Oke. Reset indexnya kita rename kolomnya jadi daily reservation. Daily reservation itu adalah data frame baru. Isinya cuman arrival date aja sama dia berapa lama stay di situ. Nah, tapi yang Kak Cika bingung, itu tuh kolom yang mana? Kok beda sih angkanya ini? Sabar ya. Oh, nggak kelihatan di sini. Alamak, dia panjang banget sih kolomnya. Nah, ini. Tunggu ya. Nih. Dia bilang katanya, oh kita ambil data from DM checkout, count the reservation pakai size. Oh ngerti, oke ngerti. Jadi gini, kita ngambil dari checkout nih Raf. Terus kita lihat set reservation-nya itu ada berapa banyak, gitu ya. Pakai size. Jadi size ini itu ngitung berapa banyak sih ID tertentu muncul di arrival date. Bayang nggak, Raf? Terus kita bikin kolom baru, dikasih rename, dikasih nama baru, hasil dari ngitung tadi gitu, kebayang nggak, Raf? Nah, jadi kan ini kan ada arrival ya. Nah, kalau misalnya satu ID itu muncul di arrival sama dia dihitung pakai size. Oke, nggak pakai count ya, pakai size. Jadi dia bilang pokoknya kalau misalnya ada dia muncul di arrival date, hitunglah size-nya. Udah gitu, masukin ke dalam kolom yang namanya daily reservation. Nah, jadi kebayang nggak? Kita lihat ya, per tanggal itu ada berapa yang muncul di arrival date gitu, di tanggal itu. Nah, kelihatan kan di sini ada berapa-berapanya gitu. Udah nih, tinggal kita plot nih. Ini kalau udah dapet kayak gini. Sekarang kita pakai plotting, line plot ini, Raf. Kalau tadi kan pakai bar, sekarang pakai line. Jadi line namanya line plot bukan bar plot. Nah ini kita nggak usah hafal kodenya sekarang deh. Nanti kalau udah ada kasus kita inget waktu kayak gitu. Waktu itu kayak gimana sih caranya? Nah ini plotting pakai seaborn nih, Raf. Jadi kita lihat berdasarkan arrival date-nya dari reservation-nya udah kita hitung, kita plot, kelihatan kan di sini reservation yang paling banyak di mana gitu. Ini kalau kita mau plotting time series bagus sih pakai ini. Nah ini hasilnya ini. Cuman ini kan gambaran kasar. Bisa juga sih, misalnya kita mau pengen di bulan tertentu aja atau dibagi jadi per bulan gitu tuh juga bisa di grup lagi gitu jadi bulan gitu ya. Oke. Sekarang ini dapat ya kayak gini ya. Nah, terus sekarang kita mau bikin rata-ratanya, Raf. Kalau ini kan beneran per hari ya. Sekarang kita mau dibikin
rata-rata per minggu. Kalau ini kan per hari, wow. Sekarang kita mau bikin average daily reservation per week. Berarti harus ada rata-rata kan, Raf? Jadi kita ambil data, terus dirata-ratain pakai minnya statistik. Terus kita buletin angkanya gitu. Jadi 2 digit di belakang koma. Ya udah, ini kita tambahin ya. Caranya gini. Ntar dulu pelan-pelan. Ini tuh, nah kan, lihat Raf, kalau kayak gini kan pusing nih bacanya. Ini bisa kacau keputus nih, misalnya. Ini kan panjang. Gila bacanya gimana? Ya udah, kalau gitu bisa kacau keputus gini gitu. Gini loh Raf. Nah gitu. Ini ke sini gitu ya. Biar kelihatan aja gitu. Ini juga dipotong gini. Gitu. Biar apa? Biar kebaca. Nah, ini juga bisa kacau kepotong. Motongnya kayaknya boleh di mana aja dah. Harusnya sih itunya si ininya Python ngerti lah. Ini kacikarannya. Nah, jalan kan Raf. Nah, ini tuh udah kita rata-rata nih. Ini udah kita rata-ratain nih. Jadi kita bikin data frame baru lagi nih Raf. Average daily reservation per week. Nah, kita mau lihat per bulan. Per minggu. Kita buletin dulu kan. Nah, ini tuh sebenarnya one line nih semua dihitung. Nah, dari tabel data frame checkout, kita cek data kedatangannya tuh ada berapa banyak gitu ya. Kemudian kita resample ya. Ini kan D ya. D untuk arrival date. Kita bikin resample week sekarang. Ini kan tadi kan per day ya. Jadi kita kasih indeksnya D gitu ya. Kalau ini sekarang week, jadi kita kasih indeksnya week. Berdasarkan arrival date gitu ya. Kita lihat untuk arrival date yang ada itu dibagi per minggu di rata-rata. Jadinya kayak gini hasilnya gitu. Jadi kita tahu ya, oke untuk tanggal sekian tuh biasanya reservation per week-nya tuh berapa. Nah, ini hasil perhitungannya. Jadi tabel ini. Nah, si tabel ini itu bisa kita visualisasi lagi, tapi jadi visualisasi per minggu. Nah, kita lihat dulu ya, biar bisa dibandingin ya. Nah, berarti kan kita bikin baru lagi kan. Nah, ini kita plot, terus hasilnya jadi kayak gini. Nah, lihatin lah, bandingin sama ini. Kalau ini kan kita terlalu detail kan pusing ya, maksudnya, dan ini nggak bisa di drag pula gitu kan. Berarti kan kita harus manipulate datanya, kita rata-ratain, kemudian per minggu. Jadi kalau per minggu kan jadi lebih clear karena jadi lebih jelas gitu ya Yang peak-peaknya. tadi berapa per bulan ya? Ini Yang per hari lebih. ya. Jadi ini semuanya bukan per hari sih sebenarnya. Per ada arrival gitu. Oh, Ya, isi per hari sih, Raf. Ya, misalnya pun kalau misalnya hari ini nggak ada arrival ya udah nggak diplot sama dia. Jadi misalnya ada sebulan nih, hari ini nggak ada arrival sama sekali, misalnya ya nggak dia upload. Pokoknya ada yang muncul dia upload. Nah kalau ini ya udah misalnya ada per bulan, misalnya minggu ini sama minggu ini ada yang masuk, sama dia dirata-ratain baru diplot. Nah ini tuh cara data visual gitu, Raf. Jadi kadang-kadang data yang susah itu kan kalau data scientist tuh kayak gini, Raf pikirin gitu ya, nge-craft datanya gimana ya, misalnya gimana ya gue ngekstrak informasi itu, kayak misalnya bisa nggak ya kita tahu misalnya ini kan ada daily reservation per week nih, kenapa ya misalnya di sini kok turun gitu ya kurvanya, ada korelasinya nggak sama data yang lain gitu, apakah misalnya ada hari libur kah, ada long weekend kah, atau misalnya ada apa gitu, event apa yang membuat orang malah nggak nginep atau malah nginep gitu Raf. Jadi yang susah tuh itu apa cari insights-nya itu yang susah. Nah, menurut Kak Cika ya data science sama data analis tuh susahnya karena gini Raf, ngodingnya kan ribet ya, walaupun ngoding sih menurut Kak Cika lebih gampang gitu, tapi nganalisisnya yang susah gitu, maksudnya
eh, kayak tadi ya kayak gini, ini gimana ya? Kalau biar lebih 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 ter lebih informatif gitu. Nah, itu tapi toolsnya itu udah ada semua, Raf. Ngeganti nama kolom, terus udah gitu ngerata-ratain gitu ya pakai dan seterusnya gitu. Nah, sekarang tambah lagi, ditambahin lagi. Sekarang kita mau lihat average daily rate berdasarkan hotel dan customer-nya. Jadi kita pengen tahu nih, daily rate rata-rata untuk per hotel dan jenis customer. Customer-nya itu kan ada tipenya, Raf. Ada macam-macam. Terus customer kayak apa tuh yang paling sering muncul? Ya, kalau kita lihat di data, tenang, Raf. Pelan-pelan aja kita mah. Ya. Jadi makanya kalau data scientist baru dapat data, dia perlu untuk nge-digest datanya dulu. Kak Cika pernah beberapa kali ya ngerjain gitu, dia bilang nih gue punya data. Kak Cika bilang gue perlu baca datanya dulu. Nah, yang susah tuh gini Raf, misalnya Raf nanti di beneran gitu ya ngerjain ini. Yang jadi problem tuh misalnya datanya itu pisah-pisah, misalnya ada 15 table gitu. Ah, itu nggak bisa tuh sehari. Ya bisa sih ya, tapi kita harus tahu dulu misalnya kerja nih masuk. Terus yaudah lo kerjain ya analisis data ya. Terus nih tabelnya. Terus kita dikasih database-nya, dikasih tabelnya. Lah, itu tuh masih dibaca dulu kayak hah, ada berapa tabel? Tabel ini nyambung ke sini, tabel ini nyambung ke sini. Makanya mesti belajar database juga gitu. Terus ini korelasinya gimana? Nah, misalnya terus ada tabel yang anak dari tabel kan. Misalnya tabel ini terjadi kalau tabel ini sama tabel ini digabung atau kalau tabel ini diganti, dia dependensi ngeganti tabel yang lain gitu. Itu tuh harus kita baca, harus kita ngerti gitu. Nah, ini kan kayak gini. Kita kan punya data ini, Raf. Sekarang problemnya mana sih? Oh ya, kok jadi pusing sih? Ini ya. Ini tuh belum semua kan? Tunggu, tabel kita semuanya yang mana? Ada 32 kolom kan? Intinya kita sekarang mau ngerata-ratain daily average buat setiap hotel sama setiap customer. Tunggu ya. Tunggu, Raf. Kak Cika pengen ngecek ke atas. Gila ya, kita codingnya udah banyak banget nih. Tunggu, Kak Cika mau ngecek ke atas. Ini apa? Ini kita punya apa? Hotel CSV ya? Oh ini. Oke. Terus kita punya apa aja? Nah ini Raf. Oh ini. Oh ini Raf. Kita mau lihat kan hotel kita udah tahu ya. Jenis hotel kan cuma 2. City sama resort kan. Nah sekarang ini sebenarnya ada info adult, children, babies, bla bla. Terus ada market segment, ada repeated guest, ada jenis kamar, astaga. Ada booking change, ada deposit, agent company, ada customer type, Raf. Customer type-nya ada 4. Nanti ya, pasti nanti sama kita mesti dicari itu berapa. Terus ada tempat parkir segala macam apalah. Oke, kita lanjut. Datanya udah kebayang ya? Itu ya berarti ya. Kita punya datanya, ada datanya. Alright. Kalau gitu kita tambahin alamat yang di sini lah. Di sini aja. Ini Bang. Nah, di sini tolong tambahin code. Nah, sekarang berarti kita harus modify lagi Prof, si data frame-nya. Sekarang kita mau lihat rata-rata kan. Oke, sekarang kan kayak tadi Kak Cika cek ya. Kita mesti cek dulu si datanya berdasarkan digrupkan berdasarkan hotel. Nah, ini tuh di round dulu, Raf. Ini kita rata-ratain. Jadi kita rata-ratain data digrupkan berdasarkan hotel, berdasarkan customer type, terus average daily rate-nya gitu ya dirata-ratain, terus 2 angka, 2 digit di belakang koma. Nah, ini tuh udah langsung dapet nih.
Ini rata-ratanya. Average daily ini. Tunggu. Nih. What is the average ADR? No. Sebenarnya udah ada. Kita tinggal rata-ratain aja nilai yang ada di kolom ADR. Terus dijumlahin, rata-ratain. Tunggu, tapi emang ada kolom ADR? Udah ada. Sabar. Average daily. Oh ini ADR tuh average daily per week. Ini Raf, yang ini. Ini nih. Ini daily reservation ini. Average daily reservation kan? Oh bukan, average daily rate. Hold on. Average daily rate. Do we have that? Daily rate ada. Tunggu. Ini kita ngambil dari sini, Raf. Udah ada ternyata ADR-nya. Average daily rate-nya udah ada. Tinggal kita rata-ratain berdasarkan. Nah, itu kan gitu ya. Jadi kadang-kadang gini. Kadang-kadang kita misalnya mau ngambil data ya. Average daily rate itu apa gitu. Kita harus ngitung dulu sendiri apa udah ada tabelnya. Kayak tadi Kak Cika bilang. Kita kalau misalnya ditanya, kalau misalnya rata-rata orang nginep berdasarkan hotel, berdasarkan jenis customer, itu gimana cara ngitungnya? Kan kita mesti mikir tuh, Raf. Oh, berarti gue ngurangin tanggal check out sama tanggal masuk misalnya gitu. Tapi kadang-kadang di tabelnya udah ada, kita tinggal ngambil. Nah, kalau ini si ADR udah ada, tinggal kita rata-ratain. Ngerata-ratanya kita buletin. Yang saya kita rata-ratain dulu, terus kita buletin. Terus jadi kayak gini. Nah, kebayang nggak, Raf? Jadi kelihatan kan di sini ya. Average daily rate-nya untuk hotel segini, untuk city hotel segini. Nah, tipe customer-nya ada kontrak, ada grup, ada transient party. Nggak ngerti lah Kak Cika itu bedanya apa sih. Tapi mereka punya 4 gitu ya. Tapi liatin yang gede-gede itu kontrak sama transient. Di city hotel ya, di kota ya. Kalau di resort yang banyak itu yang transient. Oke. Tapi kan gini aja juga apa gitu. Nah, kita bikin visualnya berarti ini udah dapat kan? Nah, sekarang kita lihat dulu. Sekarang kita lihat dulu pakai plot yang tertinggi itu kayak gimana? Jenis kita pakainya box plot nih. Oke, kita pakainya box plot, Prof. Dimana kita bikin box plot data dari check out-nya, kita lihat ADR-nya berdasarkan hotel ya. Jadi ini hotel sama hotel ya, Raf. Nah, ini tipenya biru itu transient. Nah, ini kalau kayak gini kelihatan nggak, Raf? Ini cara bacanya gini. Volumenya itu yang menentukan banyaknya gitu. Jadi kalau kayak gini, kalau kayak tampilannya kayak gini yang Raf lihat ini gitu ya. Itu berarti yang paling banyak yang mana? Transient nih. Transient tuh banyak gitu di resort hotel gitu. Ini juga transient di kelas city hotel juga banyak. Nah, dia makin kecil, makin sedikit gitu. Kalau yang ini apakah ini data-data yang pencilannya gitu, yang nggak ngumpul. Jadi kan kalau kita punya data, itu kan suka ada data yang dia nge-cluster gitu ya. Ada yang enggak. Nah, ini tuh kan dikelompokin. Jadi ADR-nya tuh sekitar segini gitu. Nah, ini tuh nilai-nilai yang lain gitu yang kayak wah ini pencilan-pencilan nih. Nah, kalau dianalisis gitu biasanya data-data pencilan tuh nggak terlalu kita perhatiin gitu karena dia pengaruhnya nggak terlalu signifikan. Gitu, Raf. Jadi kayak gini ya. Nah, jadi dia analisisnya coba ya. Ini kayak gini kan hasilnya. Nah, cara bacanya yang tadi kayak Kak Cika bilang gitu. Kalau dia makin besar, dia makin banyak. Ini tuh adalah outliers gitu ya, yang bulat-bulat di luar warna ini outliers. Nah, garis ini itu adalah rata-ratanya gitu. Dia lebih kemana gitu. Misalnya ada range-nya gitu ya. Ini range sekian sampai sekian gitu.
Misalnya 100 sampai 200 gitu. Ini tuh 125 lah misalnya di sini gitu. Berarti dia rata-ratanya di sini gitu. Udah dihitung semuanya. Gitu, Raf. Jadi representasinya tuh kayak gitu. Nah, kan kayak gini ya, ada inverter range, mediannya di sini, maksimum minimumnya tuh di mana. Nah, kita ngebatasin si kotak ini tuh dari Q1 sama Q2. Jadi persental 25% sama 75%, ambil tengahnya, sisa-sisanya tuh outliers gitu. Gitu lah ya, oke ya. Oke ya. Dah, gaya lah pokoknya. Cuman nggak semua orang seneng sih representasi yang ini. Tapi ini sebenarnya mamerin ya. Si Born itu kan, Raf udah lihat ya, dia bisa box plot, bisa line plot, bisa juga ya box plot yang gini, yang pakai median gini-gini. Cakep lah. Dah, sekarang kita pengen tahu negara apa sih yang paling banyak nge-reserve. Jadi kita pengen tahu negara mana yang sering nginep nih gitu ya. Nah, kita sekarang nambahin lagi dataset baru, Raf, ngambil dari sini. Karena kita mau ngambil kode-kode country-nya. Berarti kita tambahin satu tabel lagi nih. Kan? Oke lah ya. Kita tambahin satu tabel. Ini download yang udah ada dari GitHub. Nih kita ngambil ini nih. Countries codes and coordinate. Ada nggak di sini? Oh, udah ada lah ya di ininya. Alright. Ini udah ada. Raf mau lihat nggak kayak gimana? Kita lihat aja. DF country. Nih. Ini kita udah punya data baru nih, Raf. Jadi si datanya ini isinya sebenarnya kita mau ngambil cuman code-nya aja sih. Ya kayak misalnya oke, country ini ada 2 digit code, ada 3 digit code, ada numeric code gitu ya. Terus ada posisinya, ada apa namanya koordinatnya. Nah ini tuh mau kita gabung sama data yang lama gitu. Kita mau sekarang atur kode yang 3 digit itu disamain sama yang di def checkout. Tunggu. Tunggu, Ram. Tunggu ya. Cek dulu ya. Oke ya. Sabar dulu ya. Kita punya gitu di sini. Ini makanya kalau kebayang nggak ya kalau misalnya kita udah ngerjain gini ya, terus ganti pegawai, terus dia suruh belajar lagi dari depan. Astaga, ya Allah. Ntar. Kita punya gitu kode negara. Country ada nih, Raf. Lihat. Nih, country. Kita punya 177 kode yang beda. Entah itu 177 negara atau 177 kode negara. Jadi misalnya kali aja Indonesia tuh ada yang IDN, ada yang ID gitu ya, tapi double gitu. Nah, mission kita sekarang adalah nyamain kode itu sama yang di tabel negara. Kan tadi kan udah ada di situ. Kalau Raf mau lihat, berarti kan isinya apa ya, Raf ya? Kode negara kelihatan nggak sih di sini? Tunggu ya, sabar ya. Month number, address, again, company, weekend, day of month, arrival, country. Country nggak kelihatan ya? Oh, ini yang ini. Sabar. Check values ya. Boleh di sini nggak sih? Dev Hotel coba ya. Dev Hotel sudah ada belum sih, Kak Cika? Ini ada, Raf. Nah, ini, Raf. Nih company. Kok company? Country mana country? Lah, country di mana sih kalau ada? Oh, nggak kelihatan ya?
Country namanya apa? Stres gue. Bentar, namanya lupa. Country. Oke, DF. La, 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 la. Nih, lihatin Raf, isinya gini. Jadi si hotel itu isinya tuh 3 digit. Kayak gini ya, PRT, GBR, BEL, gini. Nah, sekarang kita mau, ini kan di tabel kita isinya begini kan. Jadi mungkin dari form yang di aplikasi hotelnya tuh, ya dia udah milih gitu drop down list, bentuknya gini. Tapi kan kita kagak tahu ya ini negara apa, PRT apa coba. Ayo, tahu kan? Nggak tahu kan? Nah, berarti kita harus pakai tabel lagi untuk referensi. Kita pakai tabel barunya, namanya ini. Di tabel country ini. Sekarang, nah kita mau look up tabel yang lama ke tabel yang baru. Buat nge-rename atau nyocokin si kode yang ada di catatan hotel ini tuh sebenarnya negara apa gitu, Raf. Oke. Nah, oke lah, let's do it. Oke, udah ya. Sekarang caranya gini. Nah, kita pakai strip nih, bukan join. Sekarang gini, Raf. Kak Cika tunjukin dulu. Ini ya, kita punya perintah kayak gini. Kalau kita run, ini tuh artinya apa? Ini kan ada country code ya. Di country kan ada code. Nah, di dev code ini itu kita replace. Ini tuh artinya apa? Ini ya. Kita ubah ya. Jadi di dev country kita bikin kolom baru namanya code. Ngambil dari alpha 3 code. Nah, alpha 3 code ini dia ngilangin spasi. In case itu ada spasi, kebayang nggak? Ya, kalau misalnya Kak Cika coba tampilin, nggak kelihatan sih pasti, tapi ini tuh proses lah gitu ya. Nah, ini nanti kita punya yang namanya ini. Oh, ngerti Kak Cika, bukan spasi, Raf. Liatin. Nah, ini kan masalah lagi. Raf bisa lihat masalah nggak di sini? Astaga, Kak Cika buat juga. Jadi gini, dia nulis alpha 2 code sama alpha 3 code tuh ada kutipnya, Raf. Dan kita nggak mau kutipnya. Makanya kita bikin kolom baru namanya code, di mana kita replace kutipnya sama kosong. Jadi ini kodenya tuh sekarang nggak ada kutipnya. Kenapa? Soalnya di kolom yang kita tuh nggak ada kutipnya. Kebayang nggak? Nah, ini itu tuh common problems tahu. Wah, udah sering deh kejadian. Kak Cika misalnya ngomper ya 2 string. Kan kalau di kepala kita tuh kan kutip sama nggak kutip kan anggapnya sama gitu ya. Tapi kalau di struktur data, ya maksudnya di data yang di tabel, itu bagi mereka ya beda loh yang ini. Kadang-kadang kita mikir kan, oh kutip itu bagian dari tampilannya dia aja gitu. Enggak, itu bagian dari stringnya juga. Jadi itu beneran mesti dicek, Raf. Sampai gila gitu. Jadi kayak, kok nggak bisa sih gitu nanya sana sini, ngecek orang lain kayak gimana. Terus kadang-kadang database yang ini sama database yang ini tuh problemnya di mana, kayak misalnya gue pindahin data dari SQL ke Postgre gitu misalnya, atau kalau di convert dari CSV ke SQL kok jadi nggak kebaca rumusnya gitu, itu tuh mesti dicek, Raf. Begitulah ya. Kebayang nggak sih kalau kita tadi ngotot ya, ini tuh nggak kita replace dulu terus mau kita compare sampai gila tuh nggak akan ketemu gitu ya. Jadi prinsipnya gitu ya. Nah, di Python tuh ada kayak gini, Raf. Kita bisa replace sesuatu dengan yang lain, kayak misalnya ngilangin spasi, nambahin spasi, garis miring jadi strip, atau itu tuh gampang. Nah, itu tuh pakai strip aja. Strip itu ngemisah-misahin kalau misalnya dia ada beberapa kata gitu ya. Tapi kalau mau digabung itu pakai join. Nah ya. Nah, dia bilang katanya kita erase the quotation mark. Astaga, padahal kalau dia nggak jelasin tuh Kak Cika nggak kepikir loh kalau itu tuh bagian dari itunya. Astagfirullah. Oke. Udah ya, sampai situ udah oke. Sekarang ngapain? Kita gabung, Raf. Si tabel kita gabung sekarang. Karena kan kita mau istilahnya tuh kalau di database tuh join table gitu, join left atau join right gitu. Nah, kalau ini tuh kita nih kan ada left nih. Kita nge-merge pakai merge. Jadi kita sekarang bikin data frame baru.
kita pakai data frame yang lama, yang check out, sekarang digabungin sama, bukan digabung, ya digabung lah ya. Digabung sama data frame yang country, kirinya country, kanannya code. Jadi ini join left gitu ya. Kalau di database tuh join left. Terus jadi kayak gini akhirnya. Jadi ini kita gabungin, tapi dia join left. Leftnya siapa? Yang country yang di check out. Jadi si check out ini tabel kiri, ini tabel kanan. Nah, di tabel kiri kita melihat kolom country, di tabel kanan kita melihat kolom code. Kebayang nggak, Love? Jadi kayak misalnya kita punya dua tabel. Misalnya, ada kode mahasiswa nih. Kode mahasiswanya siapa? RAF nih. Terus kita punya satu tabel lagi yang isinya kode mahasiswa sama data lengkapnya dia. Oh, RAF itu ternyata Rafsan gitu. CHI itu Cika gitu misalnya. Nah, berarti kan yang kiri itu kan data yang kita mau cari, yang kanan itu kan si tabel yang kita look up gitu ya. Sebenarnya begitu aja. Nah, dari sini kan kita jadi lihat tuh, Raf. Oh, PRT itu Portugal, GBR tuh Great Britain, Bel tuh Belgium gitu ya, dan seterusnya. Nah, kita jadi tahu kan, jadi terkodekan. Nah, ini tuh mirip sama apa coba, Raf? Ingat gak yang Kak Cika tunjukin ini? Yang kemarin kerjaan Kak Cika di freelancer. Itu kalau di Excel itu pakai VLOOKUP. Jadi kalau di Excel tuh ada vertical lookup sama horizontal lookup, di mana kita bisa nge-lookup satu kolom, terus kita cocokin sama tabel lain. Nih, kalau Kak Cika boleh contohin yang kemarin yang ini, botak-botak lah. Nah, data science tuh harus bisa proses data di mana-mana, Raf. Nah, kayak gini kan. Ini kan kayak Kak Cika. Ini USA ini ada di benua apa gitu. Kan kalau misalnya kita masukin satu-satu, USA, Amerika gitu kan, setiap kali masuk harus ngentri kan capek ya. Ya udah kita punya tabel satu lagi isinya continents. Isinya cuman ya udah nama negara, kontinennya apa. Jadi setiap kali ada data baru, ya udah ngelihat ke tabel ini sama kasusnya, Raf. Kalau yang itu sama kan. Jadi yang ini perlu data country dijadiin benua. Kalau yang ini kita butuh data kodenya, itu jadiin apa sih nama description-nya gitu. Oke ya, dan ya ini bisa ya, Raf, ngerti ya. Ini berarti di join left, ini istilahnya join left. Udah di merge, cakep lah ya gitu ya. Nah, sekarang kita bisa, sekarang kalau kita mau menunjukkan ada berapa yang paling sering, itu bisa kita hitung, terus kita lihat 10 besar. Jadi nih ya, kalau kayak gini ya, perintahnya kalau di Python data science itu, tunggu. Kayak gimana sih, Kak Cika tuh mau, hold on. Nih ya. Kita kan udah dapat def merge ya kan, Prof. Nah, terus kita mau si country ini, nih ya, si country ini, itu kita hitung. Udah gitu tampilkan hanya 10 yang paling atas. Dia yang keluar. Oh, ternyata yang sering nginep tuh orang Portugal. Ngapain nih? Ini sebenarnya data di mana sih? Ini hotel mana gitu? Maksudnya negara apa gitu ya? Nggak tahu sih. Amerika berarti ya? Nggak tahu lah. Tapi kan menarik ya. Oh, berarti kayak gini-gini nih. Nah, analisis nih. Begitu. Kalau dari sudut pandang ini ya bisa dilihat. Oh, yang paling banyak tuh Portugal. Sekarang mau ditampilin lah. Kita plot, Raf. Pakai apa nih? Bar H. Oh, sekarang beda nih pakai bar tapi H tampilannya. Kita coba, Raf. Kan kalau gitu jelek. Ya udah kita bikin visualisasi. Visualisasi. Nah, kayak gini ya. Kita bilang, pokoknya pakai data ya yang tadi. Kita sort berdasarkan yang paling besar. Kemudian labelnya untuk X-nya total, untuk Y-nya country. Oke. Ini berarti ke samping harusnya. Ini karena bar horizontal nih, Raf. Bar H tuh bar horizontal. Atau Kak Cika nebak. Harusnya ke samping. Nah, kayak gini jadinya. Jadi kan kelihatan tuh, cakep nggak? Ya, maksudnya cakep banget nggak sih? Cuman representatif, ya. Jadi kita jadi kelihatan, oh,
United Kingdom tuh nggak ada separohnya cuy. Oh, paling sedikit tuh Amerika gitu. Haruskah kita hafal semua perintahnya? Ya enggak gitu. Lihat contoh, makanya Kak Cika bilang kan ke Raf, Raf, kalau kita jadi coding, jagoan coding tuh bukan masalah cuman hafal sintaks aja, tapi harus ya kayak tadi gitu misalnya, hah ininya nggak jalan, apa namanya, perintahnya nggak jalan, cari cara gimana biar jalan. Terus selesai tipe datanya nggak cocok, gimana dicocokinnya. Terus selesai kayak gini ya, ngeplot gini harus lihat contoh gitu. Kalau Kak Cika sih nggak hafal. Tapi misalnya ada data, terus oh berarti kalau yang gini mau diginiin, berarti formatnya gini ya. Ngerti gitu strukturnya. Udah ya, tambahin sekarang. Berapa jumlah rata-rata orang yang nginep kalau setiap reservation? Nah, gimana tuh caranya? Berarti kan harus average lagi. Nah, tapi Raf ingat nggak data yang di sini? Kita taunya total guest gimana coba dari setiap reservation? Emang ada datanya? Ada nggak, Raf? Ya, kita lihat ya. Ini kebayang nggak sih kita akses data se-Indonesia gitu? Misalnya data sensus gitu atau data pemilu modern nggak, Raf? Astaga gitu kan segini terus ada 200 juta gitu. Nih ya, kita tahu kalau misalnya banyaknya orang yang reserve di satu satuan waktu gimana? Nggak ada loh, Raf. Kan dia cuma ada arrival doang nih. Dia nginepnya di weekend atau di weekdays, market distribution repeat nggak ada. Berarti kan cuman satu-satunya cara cuman kita ngejumlahin ini kan, Raf. Adults, children sama babies kan. Kan orang pas check in kan pasti bilang gitu, buat berapa orang? 2 dewasa misalnya atau 3 dewasa, 1 anak-anak misalnya gitu ya. Berarti kan kita harus ngejumlahin dari sini kan. Ya nggak. Nggak ada total guess gitu. Jadi kita harus ngejumlahin gini, Raf. Kita jumlahin. Tapi ini ngejumlahinnya bukan ngejumlahin kayak tadi nambahin tahun, bulan, sama tanggal ya. Ini ngejumlahin angka beneran gitu. Nah ini kalau misalnya dia tidak berbentuk integer, nanti harus kita cast nih. Tapi kita nekat aja dulu. Langsung jumlahin aja. Kalau nggak error ya berarti bener gitu ya. Sabar ya. Ini scrollingnya aja udah banyak banget. Nah, jika mau nambahin code. Sekarang kita mau nambahin ini. Nih. Itu berarti kita kan harus tahu tadi, oh ada adult, di check out ya. Di check out ada adult, ada children, ada babies. Berarti total guest itu kita masukin ke dalam kolom baru. Di mana di kolom itu dia menjumlahkan orang-orangnya. Nah, kayak gimana jadinya? DF check out. Nah, ini bisa gini juga sih. Jadi kita bisa grup by berdasarkan hotel, total guest-nya itu bisa kita tampilin sih langsung bisa gini. Hah? Kok 1,93 sih? Oh, rata-rata per check-in ya. Tapi kok Kak Cika pusing ya? Ini nggak usah gini. Coba ya, ini nggak usah dulu. Kalau kita lihat BF, check out, total guest-nya udah bener belum ya? Kita cek ya, Raf. Total, yes. Nah, nih rata-rata gini, Raf. Ternyata total guest ini kan hasil penjumlahan nih. Ini. Nah, untuk per data itu tuh rata-rata 2. Yang kita lihat, ini kan ujung atas sama ujung bawah doang. Tapi udah ya, ini udah dijumlahin ya. Nah, sekarang kita mau hitung average guest stay for each reservation pakai rata-rata. Ini kita kalau mau pakai rata-rata tuh tinggal di min sama di round aja sebenarnya. Nah, berarti kan tinggal gini kan. Kita round ya, hasilnya adalah ini ya, 2 ya. Ini kenapa NP float? Artinya kita pakai NumPy. Nah, terus ini kan di rata-rata ya, Prof. Jadi dia tipenya float 64 bit, 2.0 gitu ya. Rata-ratanya 2 gitu, karena pecahan. Average guess-nya. Oke, sekarang
kita mau tahu ada berapa orang yang check-in paling gede, berarti pakai maksimum. Misalnya, pernah nggak sih ada rombongan 100 orang langsung check-in gitu? Pernah nggak gitu ya? Oke, kita coba. Caranya pakai maksimum aja. Jadi total guest kita maksimumin gitu. Cuman gini lah. Oh, maksimum yang pernah masuk tuh 12 gitu. Nah, ini kan analisis ya. Tapi kan kebayang nggak, Raf, kalau misalnya kita nggak bikinin aplikasi ya, terus kita ngodingnya tuh pakai Google Colab gitu, terus datanya kita upload, terus si data scientist sama analisisnya tuh aksesnya langsung, atau si analisisnya langsung akses dari Google Colab, kesel tuh dia pasti. Karena nggak dibikinin apa front end, terus dia, astaga gue harus ngetik codingnya sih setiap kali mau lihat hasilnya kan pusing. Nah sekarang, nah ini penting nih Raf. Bisa nggak sih kita menunjukkan data di kolom baris mana yang ini si 12 ini tuh siapa gitu. Yang paling banyak booking gitu ya. Oke, ntar Kak tunjukin. Jadi kayak gini ya, saya ini kita run. Gitu ya. Kita mau tahu ya, ini orang yang maksimum tuh siapa gitu. Kalau misalnya ini nggak kita gini, ini kita run. Kan ngelihatnya begini kan, Raf? Bisa sih gitu ya. Oh, ternyata orang yang nyewa itu, yang pernah daftar 12 orang itu tahun 2016 bulan Januari, bla 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 gitu ya. Tapi kan ini kan datanya panjang ke kanan. Nah, karena pakai data frame, kita bisa pakai transpose gini loh, Raf. Tinggal titik T aja. Jadi tinggal ini. Jadi kita bisa lihat semuanya. Jadi enak kan, maksudnya bisa kasih kata di bawah. Oke. Jadi bacanya bisa ke bawah gitu. Nah, ini tuh enak banget, tinggal kita misalnya mau ngubah baris jadi kolom-kolom jadi baris itu tinggal pakai T aja. Ini kan jadi oh ID sekian nih yang pernah nginepnya di City Hotel tanggal sekian. Baby nggak ada. Babynya 10. Ini nggak mungkin ya. Ini berarti data bohong ya? Masa masa adultnya 2, babynya 10 sih, Raf? Gimana ceritanya? Mealnya BB, country-nya Portugal. Ini Portugal anaknya 10 gitu. Apa bagaimana ini? Repeated guest, reserved room type-nya D, assigned room type-nya D. Deposit nggak ada dan lain sebagainya. Begitulah ya. Oke. Jadi transpose sudah bisa. Pokoknya ini bagus sih contohnya. Dia ngasih segala macam. Ini kok aneh sih? Yang dia nggak aneh apa? Gitu. Udah ini depositnya nggak ada gitu ya. Nah, nanti kita cobain contoh kasus lain, Raf. Sebelum kita mencoba kasus kita, atau misalnya Raf punya data yang pengen dianalisis. Nah, jadi secara prinsip, kita tuh udah bisa ngotak-ngatik data. Yang jadi problem tuh, data apa sih yang mau kita cari gitu. Katakan misalnya, tadi kan udah ya secara umum insight. Banyak ya booking, peak-nya di mana, kita udah bisa kasih plotting sama view-nya, dan seterusnya gitu ya. Ini udah aman lah ya. Ini udah ada di, ini semua ada di catatannya Raf ya, yang Kak Cika kasih linknya ya. Nah, ini berarti udah oke lah, aman ya. Nah, sekarang Kak Cika mau coba, ini udah deh ya. Ini hotel juga ya, bosan gak sih hotel? Kak Cika pengen nganalisis itu, Raf. Ini udah pernah nih. Kak Cika pengen nganalisis data pasien buat next-nya. Sabar ya. Sabar dulu, sabar dulu, sabar. Ini apa ya? Buat nextnya kita cari yang rame. Bentar. Kak Cika pernah inget Python data science data science medical record. Ada yang Raf, Kak Cika lupa nyimpennya di mana.
Ya, Raf. Buat besok. Dan sekarang kita ngintip dulu. Ini ya. Oh, ini IMDb. Nggak mau IMDb. Ntar lu, Kak Cika punya apa aja sih CSV? Tunggu sabar ya. Kita bisa sih analisis sendiri, Ntar cari data yang ada. Nanti kalau udah kita pakai data yang gede itu yang di Kaggle, yang data beneran hotel, mock sales, hold on. Mall customer. Nih ya, kita bisa analisis ini juga sih, Raf. Tapi ini terlalu sedikit. Itu kita bisa analisis data, tapi ini nggak rame, cuman nggak rame. Cari lebih susah ini, cuman genre aja sedikit, pengen yang kolomnya banyak. Ntar. Sampel data apa? Ini mah cuman suhu, nggak mau. Rekap nggak mau. Rekap apa ini? Tunggu ya, CSV. Employee scores. Oh, ini mah kerjaan KCK beneran, hitung-hitungin gaji ya. Money laundering, jangan itu terlalu ribet. Shopee, history, sampel data, Tarera, airlines yang, nah ini, apa mau ini ya? Nanti dia Kak Cika cariin, nextnya pengen itu, Raf, lupa, Kak Cika pengen kita nganalisis pasien gitu. Jadi pasien yang dia kandungan apa ininya tuh dia kemungkinan sakitnya tuh apa gitu. Tapi lebih ke analisis ya, jadi kayak nanti ya Kak Cika cariin dulu datanya. Tinggal nggak tahu Raf mau masuk kapan nanti. Pokoknya next class Kak Cika itu countries of the world. Aduh apa ya? Nanti kita cari, tunggu ya sebentar, masih ada 5 menit, sabar. Kali Kak Cika nemu, astaga data banyak banget pun. Coba cari, sabar. Um, uh, Google Colab, data, medical report. Ini kayaknya rame nih, Raf. Oh, apa ya, ada SQL-nya nggak apa-apa. Kayaknya besok pengen ngerjain ini deh. Tapi tar dulu, ini dia pakai BigQuery susah nggak ya? Astaga, nih nggak usah pakai natural language, terlalu gila. Ini ya, kali ada linknya. Bentar. Ya, nggak ada, Raf. Tapi mostly kita udah jago sih, sih. Kalau kita lihat tuh ya. Ini apa ya Allah, iklan. Sabar. Serunya ngemil bareng kecil. Berarti pengen lihat sesusah apa. Logos, your own logos, your own images. Di sini aja, Raf. It might take a little bit.
Ntar kita cari di sini aja. Kita coba cari ya. Kita cari di sini. For next. Nah, ini nih. Tapi jangan NLP boleh nggak sih? Ini deh. Yang simpel dulu. Nah, yang menarik dari Kaggle tuh gini, Raf. Di Kaggle, itu kita juga bisa ngoprek ya. Kayak di Google Colab. Datanya udah ada di dia gitu. Terus dia udah ada kayak gini, terus kita bisa coba-coba gitu. Nanti Kak Cika coba cari ya. Nah, ini salah satu yang menurut Kak Cika oke sih buat kita bahas. Nah, kalau kayak gini ya, nih ya, kita mau punya dataset, udah gitu ini kayak kaitannya sama asuransi. Kan kalau asuransi itu dia ngecek kan, Raf. Misalnya nih orang kalau bakalan cepet mati mah nggak usah di asuransi lah gitu ya. Ntar rugi dong, dia belum bayar premi, kita yang harus gantiin gitu kan ya. Intinya begitu kan. Nah, ini tuh udah ada gitu. Terus kita bisa lihat datanya kayak gini. Kan dia bilang kan, nih notebook ya. Di si datanya tuh bisa kita download si dataset ini. Input data ini tuh bisa kita download. Oke. Nah, si outputnya, back dulu. Nah, ini kita bisa lihat, Raf, kayak gini. Dan dia udah kasih ini loh, insight-nya loh di atas. Jadi kayak misalnya, umurnya antara 18 sampai 64 tuh paling banyak 16. Di sini, ini gendernya tuh male-female. BMI-nya kelihatan. Anak berapa, dia ngerokok atau enggak, region, charge-nya ya, bayar berapa gitu. Maksudnya asuransinya berapa gitu. Nah, ini datanya gitu. Nah, ini bisa dianalisis, Raf. Nanti kita bisa coba atau nanti Kak Cika cari contoh yang lebih menarik. Nah, tapi sekarang Kak Cika harus jelasin dulu. Kalau tadi ya yang kita kerjain itu pure yang tadi kita kerjain ini baru data science, data analisis aja, Raf. AI-nya tuh kita pakai untuk tadi kan bantuin belum ada proses yang kita perlu bantuan AI yang dalam skala besar gitu ya. Nah, kalau contoh yang Kak Cika tunjukin ini tuh ada AI-nya, Raf. Jadi nantilah kita cari contoh yang kira-kira relevan gitu ya. Nah, liatin, Raf. Ini di sini ya. Kita pakai library baru nih. 1 menit. Library barunya namanya sklearn. Oke. Sklearn itu buat apa? Machine learning. Jadi ini ya, project ini tuh menebak gitu. Dengan data yang ada, nih orang baiknya dapat asuransi atau enggak. Itu sama kayak misalnya nih, dengan data yang ada misalnya, nih orang boleh nyicil rumah enggak, dikasih KPR atau enggak. Kan mesti dilihat tuh misalnya latar belakang, gajinya berapa per bulan, punya utang kah, tanggungannya berapa, umurnya berapa, ada penyakit atau enggak gitu. Nah, kita bisa pakai AI, Raf, buat predik gitu. Kayak misalnya, nih orang bagusnya dikasih nggak nih gitu, asuransi atau enggak. Itu bisa kita run. Jadi ini nanti, ini tuh bisa kita plotting kayak gini, Raf, sebagus ini loh. Kita bisa lihat umur gitu ya. Terus udah gitu distribusi bla-blanya, merokok atau enggaknya. Nah, nanti keputusan di akhir tuh kayak yang Kak Cika bilang. Outputnya mau apa? Dapat asuransi atau enggak? Atau misalnya ada beberapa tipe asuransi, terus dia ada setiap orang tuh dikategoriin yang mana gitu. Nah, dia pakai macam-macam, ada decision tree, ada apa. Nah, nanti Kak Cika cari contoh yang kira-kira Raf seneng gitu belajar. Nah, ini tuh tampaknya gini, Raf, dia si ini itu kita kasih input kan, kita learn. Nah, dia kasih prediction harga asuransinya gitu. Jadi kan si AI itu bisa kita pilih yang misalnya, tolong dong cek nih orang boleh dapat asuransi atau enggak. Atau boleh aja kita bilang, tolong predik, ini kalau dapat asuransi sebesar apa gitu. Kayak misalnya, atau nih orang dengan profil sekian, itu baiknya dikasih KPR yang harganya berapa. Itu bisa, Raf, asal ada datanya gitu.
gitu. Oke? Oke. That's all for today. Besok kita lanjut lagi. Aman kan ya, Ref ya? Aman-aman. Asik. Oke. Selamat magang ya. Jam 10 ya. Siap. Oke. Dadah, Raf. Terima kasih, Hati-hati. Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.